saya menggambarkan bahwa hari pertama kita menginjakkan kaki di Fakultas Teknik itu hari yang istimewa untuk mahasiswa baru. Memang istimewa, kami datang dengan rasa bangga. Jiwa di dada, jiwa yang bergelora, jadi kesatria muda. Bersama-sama sing-singkan lengan, bersatukan harapan, Bersatu padu, wujudkan mimpi, menaklukkan dunia. bergerak menuju masa depan, juga berkarya untuk bangsa. Berjuang gapai cita bersama, PPSMB Kesatria. Sobat FT, musik yang barusan kita dengar bersama merupakan jingle PPSMB Kesatria Fakultas Teknik UGM yang diputar pertama kali di PPSMB Kesatria tahun 2020. Lagu tersebut merupakan ciptaan dari mahasiswa Fakultas Teknik sendiri, yaitu dari Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika. Tapi mahasiswi ini juga kuliah di jurusan Penciptaan Musik ISI Yogyakarta. Almira Salsabila Gita Indraswari. Kita sambut Mbak Bila. Selamat pagi Mbak Bila. Selamat pagi. Nama lengkapnya Almira Salsabila Gita Indraswaru. Hafal. Indraswari. Panjang banget namamu. Artinya apa itu, Bil? Indraswari itu surgawi, Almira itu putri, Salsabila itu mata air surga, Us. Gita itu senandung. Jadi kalau digabungin senandung surgawi putri mata air surga. Senandung Insya Allah. surgawi putri mata air surga. Oke, Sobat FT, Mbak Bila. Saya panggil Mbak Bila aja ya. Ya. Mbak Bila ini yang isi sudah lulus ya? Sudah. Lulus tahun 2022, tahun ini awal ya. Namun yang teknik nuklirnya belum selesai. Proses menyelesaikan. Bila ini asli dari Surakarta. Ini saya ceritakan dulu. Asli dari Surakarta. Kemudian saat ini atau Bila ini bukan salah satu ya, memang pencipta lagu atau apa sih sebutannya, anthem, jingle Ya, PPSMB termasuk Kesatria. lagu. Jadi teman-teman mahasiswa FT yang pernah ikut PPSMB di tahun 2020, 2021, 2022 ya, Ya. itu pasti pernah mendengar jingle PPSMB Kesatria. Nah, Mbak Bilalah yang membuat itu. Oke, tapi kita akan ngobrol dengan Mbak Bila terkait dengan musik dan nuklir. Dua hal yang bagi saya dan mungkin bagi banyak orang ini kok sebenarnya jauh, tapi bagi Bila itu bisa didekatkan dan bisa menghasilkan karya. Oke, Bila, gimana kabarnya, Bil? Alhamdulillah luar biasa baik. Lulusnya isi dulu ya? Iya, karena masuknya juga isi dulu Oh, kebetulan. Yang Iya. isi masuk tahun berapa, Bil? 2017, Teknik nuklirnya 2018. Selisih 1 tahun ya? kemudian, ya. kayak nggak punya kerjaan ya. Sudah masuk isi, kemudian masuk teknik nuklir. Iya. Apalagi ada teman yang mengatakan isi itu susah, banyak tugas gitu. Tapi kemudian masih di teknik nuklir lagi. Di dua kampus yang jaraknya cukup jauh. Ya. Jauh. Ceritanya gimana itu, Bil? Ya, 2 tahun sebelum pandemi berusaha menjadi Wonder Woman. Gimana? Wirawiri harus pakai ini kan, maksudnya naik motor wirawiri ya dinikmati. Jadi sebenarnya saya juga suka karena salah satu refreshingnya ketika harus kuliah 2 ya di perjalanan itu, gimana cara saya menikmati perjalanan saya kuliah 2 gitu. Dan diisi juga sebenarnya sarana refreshing saya ketika mungkin stres sama praktikum di nuklir. Jadi saya pelampiasannya ke isi gitu. Oke, isi itu dipilih duluan kan? Ya. Kenapa punya ketertarikan pada musik?
Sebenarnya karena dari kecil memang saya sudah tertarik dengan musik. Usia 3 tahun saya sudah mulai untuk les piano dan vokal. 3,5 tahun 4 tahun piano dan 3,5 vokal. tahun, 4 tahun. Ya. Di bawah 5 tahun ya? Ya, Masih karena balita lah gitu kan? pada saat itu alhamdulillah umur 3 tahun saya udah bisa baca. Aha. Jadinya orang tua juga lebih nyaman ketika anaknya dileskan musik yang memang harus mengerti not balok atau nyanyi yang ketika kita harus bisa membaca lirik seperti itu. Sudah dileskan, kemudian ternyata yang tadinya hanya ya cuma les aja biar ada temennya istilahnya, karena waktu itu saya memang karena anak tunggal. Oh, Jadi hanya di rumah aja ngobrolnya cuma sama orang tua, akhirnya Ikut les. disosialisasikan dengan les itu tadi. Tapi malah akhirnya jadi terjun. tapi yang milih musik itu orang tua? Atau awalnya kamu juga sudah senang nyanyi-nyanyi gitu, terus orang tua melihat? Diperkenalkan dan saya suka gitu. Jadi dari kecil mama saya selalu mendengarkan musik klasik. Jadi jarang nonton TV. Oke. Jadi hanya Jarang nonton TV, garis bawahi. mendengarkan CD-CD musik klasik itu didengarkan. Kemudian ketika ada konser di Solo, misalkan ada konser duo piano violin seperti itu, diajak saya untuk nonton. Akhirnya timbul rasa ingin. Waktu itu nonton orkestra juga, jadi ada timbul rasa keinginan sendiri. Ya, akhirnya masuk di isi. Gitu. Iya. Oke, sebelum kita bicara tentang teknik nuklir nih, di isi, tapi kayaknya ada hubungan juga sih. Di isi, kamu nulis tugas akhir yang tetap ada hubungannya dengan teknik nuklir. Jurusan yang 1 tahun setelah kamu diisi, kamu masuki gitu kan. Nuklir, sebuah karya komposisi, ini judulnya ini. Iya. Nuklir, sebuah karya komposisi yang merepresentasikan suasana Perang Dunia II di Jepang. Sebenarnya apa yang ingin kamu munculkan dari karya ini, Bel? Jadi sebenarnya saya memulai penelitian observasi dari tugas akhir saya itu mulai dari semester 3 atau semester 4. Itu saya sudah Diisi? Ya, semester 4 diisi. Saya sudah punya pandangan ke depan, saya ingin tugas akhir seperti ini gitu. Jadi Semester 4 diisi berarti semester 2 di sini. Ya. Sudah kena Sudah. nuklirnya gitu kan? udah ada paparan dikit lah. Paparannya dapat dah. Iya. Nah itu mulai semester 4 itu akhirnya saya sudah mulai nyicil satu karya dulu dari semester 4. Karena ketika saya masuk penciptaan musik, saya otomatis sudah tahu besok ke depannya tugas akhir saya pasti akan membuat karya gitu. Jadi otomatis saya sudah memutuskan dari awal memikirkan apa tema saya, karena kan saya juga harus mikirin yang di nuklir nih. Jadi makanya yang di musik juga saya harus 1 langkah lebih depan. Oke. Biar bisa seimbang dua-duanya. Gitu. Jadi semester 4 saya sudah mulai cicil karyanya, semester 3 atau semester 4 ya saya lupa. Saya sudah mulai cicil waktu itu yang nuklir 3, judulnya Nuclear Fission. Itu yang di dalam karya itu ada rumus reaksi fisi Nuklir uranium 3, 235. bukan nuklir 1. Berarti kamu Bukan, bikinnya dari 3 dulu. Oke. Jadi teman-teman, tugas akhirnya Mbak Bila ini itu terbagi 5 ya. Ya. 5, tapi ternyata yang jadi duluan justru yang 3. Nggak urut jadi dari yang Tadinya pertama. pengennya 1. Ah. Jadi tadinya awalnya saya berpikir semua karya saya nanti dimasukkan dengan rumus yang berurutan. Oke. Tapi kan karena keterbatasan dari waktu juga, jadi akhirnya saya membuat itu menjadi nomor 1 dulu. Oke. Nomor 1, dan kemudian karena ini nanti kelanjutannya apa gitu. Kalau misalkan dalam sebuah karya itu yang sesuai dengan feel saya ini sebenarnya apa gitu, dan di situ saya mempunyai ketertarikan lebih di ilustrasi musik. Dan akhirnya dari karya Nuclear Fission yang nomor 3 itu, akhirnya saya putuskan membuat sebuah rangkaian suasana Perang Dunia Kedua. Karena sebenarnya Nuclear Fission sendiri itu sudah merupakan ilustrasi juga. Waktu itu saya berpikir menggunakan rumus reaksi fisi uranium 235 karena pada saat itu menggambarkan pembuatan bom atom uranium yang digunakan untuk menjatuhkan di kota Hiroshima. Gitu. Jadi alurnya sudah seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya bagaimana? Oh, ya sudah, berarti
Mungkin saya tambahkan kisahnya aja, mulai dari awal Jepang itu bagaimana sampai akhirnya Jepang bisa kalah, dan nomor 5 itu kebangkitan Jepang. Yang dibikin itu yang 3 dulu, yang nuclear fission itu. Ya. Kemudian setelah itu kamu tambahi awalannya ya. Iya, 1, 2. 1, 2. Itu Oke. awalnya Jepang. Ya, di abstrakmu ini saya baca sekilas itu kan yang bagian 1 ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, saya ngutip juga di tulisanmu, itu kekuasaan gitu kan. Iya, ascendancy. Ascendancy. Kemudian yang kedua itu musnah. Iya. Yang ketiga baru visi, reaksi visinya mungkin gitu. Iya. Kemudian yang keempat itu peledakan bom nuklirnya, yang terakhir adalah kebangkitan. Kebangkitan, resurgence. Betul-betul cerita tentang Ya. di Perang Jepang Dunia ketika II Jepang. dikasih bom nuklir gitu ya. Ya. Oke. Sekilas mungkin bisa cerita, Bil. Ini kan penggabungan antara reaksi fisi yang di situ ada teori-teori tentang nuklir, kemudian ini sekali lagi saya ambil dari abstrak yang kamu tulis ya. Iya. Kemudian masuk itu dipakai sebagai dasar membuat notasi gitu kan. Ya. Kemudian ada sentuhan juga instrumen Jepang. Ya. Nah, bisa jelasin 3 hal ini, Bil? Jadi Gimana sih ceritanya? yang pertama, dari rumus reaksi fisi uranium 235 itu saya ambil nomor masanya. Dari nomor massa itu saya ubah menjadi leitmotif. Leitmotif itu melodi utama yang untuk menggambarkan suasana. Bisa suasana, sebenarnya ada beberapa leitmotif itu, bisa suasana, bisa tempat, benda, itu bisa untuk menggambarkan sesuatu pokoknya leitmotif itu. Nah, dari nomor massa itu terbentuklah leitmotif yang digunakan sebagai tema utama dari peristiwa pembuatan bom atom dengan uranium 235 itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian tadi apa yang kedua? Notasi. Maaf, lupa. Iya, itu notasinya. Notasinya Yang- yang kuat ada instrumen Jepang, ada Oh iya, sentuhan instrumen instrumen Jepang. Jepang kan itu. Jadi di sebuah ilustrasi musik itu apa yang bisa memperkuat ilustrasi itu bisa mengena kepada pendengar atau Feel-nya dapet gitu ya. perasanya ya. Jadi karena di sini kan untuk merepresentasikan Perang Dunia II, akhirnya di Jepang terutama. Jadi saya menggunakan instrumentasi Jepang. Jadi di situ saya menggunakan namanya Hirajoshi scale. Hirajoshi scale itu salah satu tangga nada dari Jepang. Karena ada beberapa, jadi saya ambil Hirajoshi. Dan di situ dari Hirajoshi itu saya rangkai bagaimana caranya bisa membentuk musik perang. Karena musik-musik Jepang yang kita dengar sering itu anime ya, lebih ke sendu atau yang lebih ke bahagia gimana. Tapi di sini dari Hirajoshi itu dan instrumen Jepang kita masukkan ke dalam musik yang merepresentasikan sebuah suasana perang. Dan itu yang menjadi tantangan di situ. Jadi instrumentasi, kemudian rumus uranium 235 itu bagaimana bisa menciptakan suasana yang bisa mengena ke pendengar. Oke, Untuk saya bisa penasarannya membayangkan gini, karena saya nggak perangnya. punya basic ilmu musik, tidak tahu nuklir itu kan. Cuma reaksi fisi menimbulkan angka, dan angka itu ternyata ketika dijadikan musik atau dikonversi dari musik menjadi notasi itu, Ya. itu memunculkan musik yang kalau didengar enak gitu loh. Ya, biasanya karena pakai rumus otomatis jadinya agak kita bilang kontemporer ya, bahasa awam ya. Tapi di sini jadi tantangan juga karena jadi dari rumus gimana bisa kita membuat sebuah musik yang bisa dibilang masuk akal untuk didengarkan gitu. Kita masih bisa mencerna tanpa harus menyertakan teori yang bertele-tele istilahnya gitu. Kayaknya menarik nih, paling nggak satu kita buka ya, Bill ya. Ya boleh. Tapi sedikit itu cuma Nggak apa-apa, secuil ntar aja. tak carikan dulu ya. Ya. Ini yang sebentar. Yang Satu. boleh ya? Boleh, itu invasi Jepang. Jadi pada saat Jepang lagi di tingkat kekuasaannya. Masuk nggak ya? Masuk. Ini cerita tentang Invasi Jepang. Di Invasi. beberapa negara kan waktu itu Jepang bener-bener sangat berkuasa gitu. Nah, nuansa Jepangnya yang mana ini? Iya, itu semua Hirajoshi scale. Semuanya? Hirajoshi scale. Ini pada belum saat itu belum melodi berdasar utamanya. reaksi visi tadi ya? Belum. Oh, oke. Jadi di sini tuh instrumen Jepang dan instrumen Barat saya kombinasikan Oke, orkestra.
Yang reaksi visi yang mana ya? 3. 3. Ya. Sebentar, ini harus nyari dulu. 3, 3, 3. 3, 1, 2, 3. Kita coba. Ini. Semester 4 bikinnya. Semester 4. Iya. Ini menggambarkan Pembuatan bomnya ya. Sudah agak kerasa sedih-sedihnya gitu ya. Terus yang bom meledak 4. 4 ya, oke. Ini. Itu pada saat pesawat Jepang, pesawat Amerika mulai terbang ke atas Jepang untuk siap-siap Kemudian menjatuhkan yang bom. kelima ini yang kebangkitan ya. Bentar. Oke. Ada nuansa semangatnya gitu ya. Oke. Alat musik apa yang dipakai untuk semua dari 1 sampai 5 ini? Jepang dan orkestra. Orkestra itu saya ambil full orkestra simfonik. Kemudian untuk Jepangnya saya ambil 5 instrumen, koto, taiko, shakuhachi. Kemudian ada beberapa instrumen Jepang yang lainnya. Berarti kamu melibatkan banyak orang ya untuk membuat ini ya? Oh enggak. Itu semua aplikasi saya bikin. Oke. Gitu. Jadi dari aplikasi kita mixing dan mastering. Mixing dan mastering diolah bagaimana caranya suaranya seperti suara asli, karena kita nggak bisa rekaman semua orkestra full kita rekam gitu. Karena kemarin kan di tugas akhir saya masih online karena pandemi. Biasanya kalau di komposisi musik, di penciptaan musik itu tugas akhirnya harus praktek. Nah karena pandemi jadi kesempatan saya untuk bikin instrumen sebanyak-banyaknya gitu kan, karena nggak dimainkan. Kalau dimainkan jadi agak ini. Oke. Bella, akhirnya kamu wisuda diisi Ya. awal tahun ini ya. Dan saya lihat ketika dan kamu jadi wakil wisudawan kan ketika wisuda itu pidato. Setelah hampir selesai pun ini akhirnya saya harus lihat ke sana kemari ya. Ada seorang, saya nggak tahu ini siapa. Kamu nulisnya Pak Bram ya, Prof Bram. Iya, Prof Bram. Beliau sebelum keluar dia mendekati kamu dan menyelami. Ini kayaknya ada hubungan menarik gitu loh. Bagaimana kamu ternyata sudah kenal dengan teman-teman atau bapak ibu dosen yang ada di sana dan seterusnya. Ini kuliahmu itu sebenarnya kayak apa sih di situ? Diisi lebih ke banyak happy-nya ya, maksudnya jadi istilahnya hubungan antara mahasiswa dan dosen itu sangat dekat, seperti tidak ada batas. Ada batas cuma lebih ke sangat dekat gitu. Jadi sering juga mahasiswa mungkin main pingpong bareng atau ngobrol-ngobrol sampai malam bareng sama dosen sampai jam 12 malam gitu. Itu sudah biasa. Dan di situ hubungan saya dengan Prof Bramantyo, kami memang sudah kenal. Saya kenal beliau dari saya masih SD mungkin ya. Oh ya. Ya. SD atau SMP itu memang sudah kenal lewat online, sebenarnya hanya Facebook, karena ternyata orang-orang yang saya add waktu itu karena saya masih kecil ternyata satu lingkaran. Ternyata istilahnya orang isi semua gitu. Jadi akhirnya saya mengenal banyak musisi-musisi dan beberapa dosen di isi. Dan kamu akhirnya kenal beliau, Ya. jadi mahasiswa beliau juga. Dan ya? beliau juga yang menarik saya untuk menjadi ambasador di Phoenix 360 Phoenix. dari New York itu tadi, dari Prof Bramantyo yang menarik saya. Oke. Gitu. Baik, Bila, setelah cerita tentang isi ini, sebenarnya saya penasaran bagaimana kamu menyeimbangkan kuliahmu di isi dan di sini dua-duanya jalan, tidak ada ganjalan. Oke, saya sebut ada ganjalan lah, karena saat ini pun kamu juga sudah hampir menyelesaikan tugas akhirnya kan. Ya. Kamu bagi waktunya gimana itu, Bila? Sebenarnya waktu itu saya berpikir karena saya sudah mengerti kondisinya isi, bagaimana dengan dosen-dosennya seperti apa. Di situ ada kelonggaran untuk saya. Jadi waktu itu ketika saya masuk UGM, saya langsung memutuskan di isi saya ambil SKS-nya hanya sedikit. Oke. Gitu. Jadi pada masih awal kan, karena waktu itu saya masih kesulitan dalam transportasi, alias saya baru belajar naik motor waktu gitu? masuk UGM. Jadi otomatis Ja. SKS yang saya ambil juga kayak cuma 6 SKS, 8 SKS gitu. Yang diisi. Yang di UGM full 24 Full, SKS, iya. ya. Oke. Jadi istilahnya isinya bisa mengikuti dulu, mengikuti di belakang maksudnya.
gitu. Tapi teman-temanmu waktu kamu kuliah double itu yang di UGM tahu nggak? Enggak. Taunya setelah Setelah saya bikin lagu. setelah saya konser dan pelantikan jadi ketua organisasi di ISI, ketua organisasi piano klasik di ISI. Terus pada tahu gitu. Ya mereka datang. Tahu. Oke, akhirnya. Bila, dan kita geser ke Fakultas Teknik. Ya. Di Fakultas Teknik kamu di Teknik Nuklir, dan satu hal yang kamu lakukan masih terkait dengan seni musik adalah kamu membuat jingle PPSMB Ksatria yang diputar di tahun 2020, 2021 dan 2022 gitu kan. Mahasiswa-mahasiswa teknik pasti pernah mendengar lah, apalagi ini 3 tahun terakhir ya, pasti pernah mendengar. Proses kreatifmu menciptakan itu gimana, Phil? Yang pertama pasti setiap kita menciptakan sebuah karya dan itu diminta sama pihak tertentu, itu adalah observasi. Oke. Gitu. Yang pertama yang saya lakukan observasi itu terhadap PPSMB Ksatrianya sendiri. Visi misi, sejarah PPSMB Ksatria itu bagaimana. Kemudian karakter dari anak teknik itu sendiri, karena itu kan jingle itu dan anthem itu lagu yang untuk menyemangati seseorang ketika mendengarkannya. Jadi saya harus mengerti karakter anak teknik itu seperti apa. Dari visi misi, karakter semua. Kalau karakter saya bisa merasakan sendiri karena Oke, saya sendiri anak juga teknik. mahasiswa Oke. teknik gitu. Dari observasi, kemudian di situ saya mengumpulkan data. Saya akan menemukan karakter melodi seperti apa yang saya cantumkan di dalam sebuah lagu, gitu. Dari karakter lagu sudah saya peroleh, tinggal melodinya sudah jadi, baru lirik. Lirik Lirik itu terakhir? ya, kalau saya lirik terakhir karena ada 2 proses penciptaan musik. Yang pertama menciptakan melodinya dulu baru lirik, atau liriknya dulu baru melodi. Ada 2 aliran ini ya? Ya, kalau saya menganut aliran melodi dulu, karena saya menganggap bahwa ketika kita mendengarkan musik, orang yang mendengarkan musik itu akan lebih peka terhadap melodi terlebih dahulu Oh, oke. daripada liriknya. Ketika orang mendengarkan melodinya enak, lagunya enak, baru mereka mencoba melihat memaknai liriknya apa Liriknya sih, kayak gitu. Biasanya seperti itu. Oke, bisa cerita nih salah satu mungkin baris pertama lah gitu. Baris pertama lagu itu gimana? Hari ini memang istimewa. Nemu kalimat itu prosesnya gimana? Pada saat itu saya membayangkan bahwa bagaimana sih semangat mahasiswa baru, karena mahasiswa baru UGM terutama itu punya rasa bangga yang luar biasa. Pada saat kita menginjakkan kaki ke tanah UGM, itu saya merasakan sendiri bahwa bangganya luar biasa gitu. Jadi saya menggambarkan bahwa hari pertama kita menginjakkan kaki di Fakultas Teknik itu hari yang istimewa untuk mahasiswa baru. Gitu. Dan itu menjadi sebuah motivasi kepada anak-anak SMA mungkin yang belum lulus. Karena di YouTube saya lihat komennya banyak anak-anak SMA, semoga saya masuk ini, semoga saya ini gitu. Jadi ternyata lagu ini juga bisa menjadi motivasi anak-anak yang punya impian untuk bisa masuk ke UGM, terutama Fakultas Teknik. Dapat kalimat itu pakai merenung, pakai melamun gitu? Enggak sih, enggak. Pembuatannya hanya seminggu. Seminggu itu lengkap sama? Sudah full take vokal, mastering, mixingnya semua sudah full. Kalau pembuatan lagunya sendiri sama aransemen 3 hari. Oke. Nah, secara umum apa yang ingin kamu gambarkan dari lagu itu? Jadi di sini Bangga, oke, di kalimat pertama tadi ya. ya. Kemudian di sini saya menggambarkan bahwa anak teknik itu harus selalu bergerak. Oke. Bergerak dalam arti kita harus mempunyai idealisme yang visioner istilahnya. Bergerak menuju masa depan, bergerak menuju masa depan. Kemudian kita harus terus berkarya untuk bangsa. Anak teknik itu ditakdirkan untuk selalu membuat penelitian dan yang sesuatu yang baru lah istilahnya. Jadi di sini kita gimana caranya selalu berkarya untuk membangun Indonesia. Menjadi Indonesia Itu yang ingin maju. kamu gambarkan di, Iya. di lagu itu ya. Iya, sebagai penyemangat anak teknik lah. Awalnya kenapa kamu yang diminta? Waktu itu Ceritanya gimana? ada kan saya aktif juga di Gajah Mada Chamber Orchestra. Oke. GMCO CO, itu ya, GMCO ya. Di situ ada teman saya namanya Divan.
Nih, saya berterima kasih sama Divan sudah diberi kesempatan. Si Divan ini teknik. teknik kimia. Teknik kimia. Kemudian dia kebetulan panitia PPSMB Ksatria 2020 waktu itu. Oke. Kemudian ternyata panitia pengen nih kita punya anthem, kok fakultas-fakultas lain punya kita nggak ada gitu kan. Kemudian akhirnya Divan usullah ke saya karena Divan juga tahu kan waktu itu kalau saya Kamu mahasiswa isi karena karena Divan murid dosen saya Diisi. diisi Oh. gitu. Jadi Murid ya sudah nyanyi- tahu musik juga. iya murid musik, murid piano di rumah. Dosen tersebut beliau namanya Bu Utari, kenal dengan saya. Jadi Divan juga punya komunikasi yang sangat baik sama saya terhadap musik gitu. Nah, akhirnya Divan yang mengusulkan saya, Mbak mau nggak bikin ini bisa nggak bikin anthem gitu. Jadi saya dengan senang hati membuatnya. Akhirnya seminggu jadi ya. Ya. Dan Sobat FT perlu ketahui bahwa anthem PPSMB Ksatria ini dapat haki ya, sudah Iya, didaftarkan di sudah. haki tahun 2020 atas nama Mbak Bila, meskipun Pegangnya pemegangnya UGM. Direktorat Direktorat Iya. Penelitian UGM ya. Oke, Bill. Kamu orang musik, boleh saya sebut gitu ya. Iya. Tapi kamu juga orang teknik, Ya. khususnya nuklir. Menurutmu sejauh apa sih sebenarnya peran musik atau seni itu bagi anak teknik? Atau pentingnya di mana? Sangat penting sih karena Kenapa? setiap orang itu butuh media refreshing saya bilang. Oke. Berkali-kali saya bilang tadi refreshing karena memang betul. Kadang musik itu benar-benar untuk saya pembersih pikiran lah istilahnya. Benar-benar fresh meskipun jadi saya di komposisi musik itu pun juga istilahnya jurusan yang cukup sulit karena kita harus selalu membuat karya yang dikejar terus sama dosen. Tapi di situ saya memang suka. Jadi refreshing saya bikin karya gitu. Dan itu yang menjadikan ketika saya harus memutuskan untuk double degree, saya senang. Jujur saya senang banget. Saya nyaman. Apa yang kamu lakukan dengan musik ketika kamu kuliah di teknik nuklir? Ini agak ini ya, teknis di lapangan. Artinya fungsi musik itu apa yang kamu ambil? Apa yang kamu lakukan dengan musik saat kamu kuliah di teknik nuklir? Apakah pas pusing praktikum kemudian nyanyi atau sejauh apa sih? Sejauh apa? Sebenarnya saya selalu melakukan semuanya nggak pernah kayak saklek gitu. Jadi saya semuanya mengalir. Jadi ketika mengalir dalam arti saya refreshing itu juga sambil mengerjakan tugas gitu. Oh, oke. Jadi maksudnya mengerjakan tugas isi gitu. Jadi dengan mengerjakan tugas isi sebenarnya saya Refreshing dari dari tugas yang di sini nuklir, gitu. Iya, karena otomatis tugas yang di sini kan juga bikin karya kayak gitu-gitu kan. Kemudian piano, vokal itu sudah sangat refresh otak saya yang dari nuklir, dan konser-konser juga karena diisi pasti konser. Pernah berarti konser ya? Sering karena memang diisi nyawanya anak musik di konser Oke. gitu. Siapa sih musisi favoritmu? Aduh, banyak karena saya Kalau yang di bidang ini kan kamu komposisi musik ya? Iya. Kalau di komposisi musik sendiri? Kalau di komposisi Saya nggak musik tahu sama sekali, Mas. Saya tanya. karena saya suka di musik film, saya suka Howard Shore, John Williams, Oke. Hans Zimmer. Sebenarnya mungkin Pak Purko nggak tahu namanya, cuma Pernah tahu dengar karyanya. Harry Potter, kemudian Hobbit. Avengers, Hobbit, Oke. Lord of the Rings, itu Ya, semua saya mereka. baca Pirates. ringkasan skripsimu, salah satu yang kamu jadikan referensi adalah aransemen atau musik latar di Hobbit, Iya. The Lord of the Ring, dan beberapa yang lainnya. Oke, Almira Salsabila Gita Indreswari. Lalu next nih, kamu kan sekali lagi kamu orang teknik sama orang musik. Apa yang akan kamu kerjakan berikutnya? Kamu mau tetap ke teknik atau ke musik atau menggabungkan keduanya atau kayak apa sih? Boleh tahu? Sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, ketidaksengajaan ketika saya harus double degree, saya juga tidak sengaja, dan itu akhirnya juga untuk kedepannya juga saya tetap mengalir. Yang jelas saya ingin melanjutkan studi, tapi entah itu nuklir atau musik,
saya tetap mengikuti aliran. Yang penting saya melakukan dua-duanya semaksimal mungkin sebisa saya. Saya nggak berusaha saklek aku maunya musik, aku maunya nuklir gitu, enggak. Tapi yang penting saya ngalir aja dulu. Saya jalani dua-duanya dengan maksimal. Nanti terserah Allah mau meletakkan saya di mana. Gitu. Ya, lakukan dua potensi atau dua kesempatan yang sudah diberikan ke kamu itu sebaik mungkin ya. Iya. Oke, Bila, kalau cita-cita kamu mau jadi apa? Ngalir juga ya saya. Kalau cita-cita dulu dari kecil tuh saya pengen dokter forensik. Tapi berhubung kuliahnya kayak nggak mungkin Nggak ya mungkin, kuliah oke. nuklir dan musik gitu. Kalau cita-cita Setelah ini, setelah kamu terpapar nuklir dan musik, masih minat jadi dosen misalnya dan seterusnya. Gitu. saya tuh suka ke penelitian kalau di Penelitian. nuklir. Oh, Kalau di musik saya pengen jadi komposer film Oke. gitu. Jadi antara penelitian dan komposer film nanti tinggal ditaruhnya di mana gitu aja. Dan mungkin bisa saling melengkapi ya. Bisa. Jadi kamu penelitian suatu saat bisa ini iseng bikin komposer apa bikin Iya. komposisi musik. Karena dan lain kalau musik kan nggak harus di tempat terus, Oke. itu bisa dikerjain di mana aja. Siap. Oke, Bila, sebelum kita akhiri, saya yakin ada teman-teman mahasiswa yang mungkin posisi kuliahnya juga dua. Iya, banyak. Mungkin ya, saya nggak tahu tapi saya yakin ada gitu kan. Atau mungkin punya keinginan untuk kuliah di tempat lain nyambi setelah ada di sini misalnya, atau dari luar teknik ingin masuk teknik dan seterusnya. Apa pesan buat teman-teman mahasiswa, Bil? Harus komitmen. Ketika kita sudah terjun di satu tempat, harus dilanjutkan. Jangan goyah. Goyah dalam arti harus tanggung jawab kita. Kita udah masuk di situ, tanggung jawab, selesaikan apa yang sudah kita mulai. Gitu, dan itu yang saya lakukan selama ini. Jadi ketika saya harus kuliah 2, susah sekali, susah banget. Apalagi dalam kondisi waktu itu belum pandemi. Ketika pandemi jujur alhamdulillah dipermudah. Karena diisi saya jadi bisa ambil SKS full semua 24 yang UGM 24, yang isi 24 gitu. Karena online, bisa di rumah ngerjainnya inilah, maksudnya nggak harus wirawiri, transportasi dan lain-lain. Jadi ketika sudah memutuskan sesuatu, komitmen untuk menyelesaikan. Jangan sampai ini. Kalau misalkan masuk sesuatu kemudian ingin pindah ke tempat lain, ya tanggung jawab di tempat lain itu juga kita harus menyelesaikannya gitu. Gitu sih. Jangan kemudian ada yang terbengkalai ya. Iya. Oke, Bila, sebelum kita akhiri nih, satu bait di PPSMB Ksatria boleh? Boleh. Refnya. Boleh ya, Pak Eko ya? Ya, agak jauh nih. Oke, saya nggak tahu harus sejauh atau sedekat apa Tapi mic-nya. cetang gitu. Atau sebentar, Apa? teman-teman yang belum tahu jingle PPSMB Ksatria, nanti deskripsi ada di ini ya, linknya ada di deskripsi video ini, dan saya kira saya coba putarkan sedikit. Nah, ini suaramu ya? Iya. Oke, suara aslinya Bila, satu bait. Nah, agak jauh nih. Bergerak menuju masa depan, juga berkarya untuk bangsa. Berjuang, gapai cita bersama PPSMB Ksatria. Oke, Bila, terima kasih sudah datang di podcast Grafika. Sukses selalu dan semoga entah nanti mau studi lanjut dan lain sebagainya, kita berdoa semoga suksesan ada di Terima Bila. kasih atas kesempatannya juga. Oke, terima kasih. Sobat FT, ketemu lagi di podcast Grafika berikutnya. Salam.